triwulan pertama tahun 2020 ini ya. Ini ya awal-awalnya ya sosialisasi dulu, sosialisasi tentang apa yang program apa yang akan dilaksanakan untuk kampung KB ini. Nah, maka kemudian di sana ada pelatihan-pelatihan, bahkan diawali dengan melakukan kajian dulu. Makanya melibatkan tim ahli dari UGM juga untuk melakukan kajian di sana, potensi-potensinya seperti apa. Kemudian dari mengkaji potensi-potensi itu kemudian didiskusikan untuk pemecahan masalahnya, problem solvingnya. Nah, baru kemudian itu untuk landasan untuk membuat kebijakan perencanaan yang akan dilaksanakan di Google. Nah, yang kemudian dilaksanakan di Google ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasto tadi. Jadi menciptakan suatu lingkungan kampung yang aman, tentram, kemudian produktif dari sisi ekonomi, dan endingnya ya menjadikan keluarga-keluarga itu meningkat kualitasnya. Sehingga tadi kan ada juga tentang bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah ini kan bagian dari menciptakan lingkungan yang nyaman ya. Nah, kehidupan yang nyaman ini bagian dari yang ditargetkan untuk bisa dicapai. Nah, tentang kemudian ada pelatihan usaha ekonomi produksi, ini bagian dari bagaimana yang social welfare tadi, kesejahteraan. Nah, yang happiness ini karena nyaman, aman, tentram, kemudian sejahtera, ya kemudian tercipta rasa bahagia. Jadi itulah yang dilaksanakan di Google seperti itu. Kronologisnya sejak dari sosialisasi dan kajian-kajian sampai dengan pelaksanaan. Sejauh ini sudah berapa Pak? Apa masih Google itu Pak? Untuk jumlah desanya Pak? Loh ya namanya percontohan ya satu ini. Terus ke depan kalau kampung KB kan banyak di Kulon Progo, di beberapa desa yang lain sudah ada. Tapi yang disiapkan makanya namanya kan pilot project ini, pilot projectnya BKKBN yang dan menunjuk Google ini untuk sebagai dibina secara khusus lah istilahnya. Ya di Kulon Progo yang pilot project ya hanya Google ini saja. Nah, kalau kampung KB lainnya ada. Baru satu kelurahan. Iya, yang kita itu ingin memberikan contoh atau pilot project ya. Seperti apa atau Center of Excellence Family Welfare, Family Happiness. Artinya kampung dengan keluarga yang sejahtera, bahagia, itu seperti apa? Itu sebetulnya arahnya seperti itu. Nah, kita ingin membuat model yang sungguh-sungguh menjadi model family happiness, family welfare itu. Sebetulnya itu, dan model ini kan bukan model yang baru ya. Dalam arti seperti ini Pak Dubes Sichel ini kan beliau sangat sangat mendorong kita untuk, karena di negara-negara lain juga mempunyai model-model, mempunyai bentuk-bentuk lingkungan kampung yang betul-betul mandiri, kemudian bahagia dan sejahtera, itu tentram itu. Kalau untuk menggerakkannya happiness-nya itu seperti apa Pak nanti programnya? Kita memang mengurai problem yang ada di lingkungan. Misalnya seperti katakanlah problem yang kita khusus tema yang di Google ini kan kesehatan lingkungan misalnya, atau kebersihan lingkungan, sampah. Dan kita ingin lebih menciptakan lingkungannya yang bersih, rapi gitu. Setelah itu kita menyentuh budayanya. Mungkin nanti di Google itu menjadi punya budaya tidak membuang sampah sembarangan gitu. Nah, situasi seperti inilah yang menciptakan satu kebahagiaan. Tentram itu juga dari sisi keamanan. Jadi kita ingin ada model apa-apa kalau di kampung itu nggak hilang gitu ya. Misalkan ini dari sisi karakter mental kita bangun juga gitu. Kemudian ekonomi ya. Ekonomi kita melalui namanya UPPKS. Jadi ada ekonominya, ada dari sisi ketentramannya, keamanannya, itu menjadi satu kesatuan gitu. Itu yang kita ingin cita-citakan. Kalau untuk secara kuantitas Pak di Indonesia ini ada berapa Pak? Kampung KB memang ada sekitar 6.000, hampir 7.000 sekarang ini. Tapi kan kita ingin di antara kampung-kampung KB itu ada yang excellent lah, ada excellent. Saya lihat belum semua kampung KB itu menjadi percontohan. Makanya perlulah ada model percontohan yang bagus, yang memberdayakan masyarakat setempat itu.
tidak doping ya, tetapi menumbuhkan lah, memberdayakan. Makanya di Bugel ini kita cari selain masalah kebersihan lingkungan, terus ada produk yang bisa dikembangkan, ada kerajinan, kalau nggak salah kerajinan dari sabut kelapa, kemudian juga bikin makanan-makanan seperti telur bebek itu, telur asin itu kita dorong, kita kembangkan. Saya kira harus ada sentra ya semacam industri yang juga menarik untuk oleh-oleh di deket-deket airport itu, mudah-mudahan berkembang ke sana. Ya. Pak, mengapa BKKBN ini lihatnya dari BKKBN ini bisa mengarah ke ekonomi gitu Pak, perbaikan ekonomi? Karena visi BKBN itu keluarga berkualitas ya. Jadi keluarga berkualitas dan BKBN juga diberikan anggaran untuk mengurus yang namanya UPPKS, upaya peningkatan keluarga sejahtera. Kan endingnya keluarga berkualitas sebetulnya. Ya, sehingga dulu kampanyenya itu Indonesia itu dulu terkenal sekali menurunkan jumlah anak itu. Sekarang kan kalau mau terkenal lagi dengan menurunkan jumlah anak nggak bisa, jumlah anaknya sudah rata-rata juga 23 ya. Nah, sekarang ini harus mampu, family planning ini harus mampu mewujudkan prestasi lagi di dalam membangun keluarga. Caranya apa ya, inilah salah satunya family welfare, family happiness ya. Sangat, karena pelayanan kontrasepsi diaksesnya agak menurun ketika ada pandemi. Ternyata yang putus pakai suntik, yang putus pakai pil itu lumayan. Padahal setiap 100 orang putus pil itu yang 15 hamil di 2 bulan pertama. Ya, kalau 100 yang hamil 15, 100 yang hamil 15. Kalau pil sama suntik itu rata-rata begitu. Anda bayangkan kalau yang putus 1000 berapa yang hamil? Ya, 150 itu. Ya, padahal yang putus itu bisa sekitar 3 juta. Anda bisa bayangkan itu. Mudah-mudahan Anda tidak putus. Kenapa? Memang tadi kita door to door. Dulu kan PLKB itu tidak boleh bawa obat, sekarang saya bolehkan bawa obat, ngantar ke rumah-rumah itu boleh, itu menyikapinya begitu. Terus kita pelayanannya sedikit tapi banyak, sedikit tapi banyak, jadi disebar seluruh Indonesia itu. Makanya waktu itu kita ngadakan 1 juta aseptor itu ya, kita tembus sehari bisa 1,3 juta aseptor dalam waktu sehari. Cara-cara seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kita gratiskan, semua kita gratiskan pelayanan kami. Nanti kita tunggu kelahiran di bulan Januari Februari, kita cek nanti ya. Harusnya kalau Maret kemarin pada loss itu, terus nanti lahirnya Januari ini. Nanti kita cek Januari siapa wartawan yang melahirkan banyak. Sentra ya semacam industri yang juga menarik untuk oleh-oleh di deket-deket airport itu, mudah-mudahan berkembang ke sana. Ya. Pak, mengapa BKKBN ini lihatnya dari BKKBN ini bisa mengarah ke ekonomi gitu Pak, perbaikan ekonomi? Karena visi BKBN itu keluarga berkualitas ya. Jadi keluarga berkualitas dan BKBN juga diberikan anggaran untuk mengurus yang namanya UPPKS, upaya peningkatan keluarga sejahtera. Kan endingnya keluarga berkualitas sebetulnya. Ya, sehingga dulu kampanyenya itu Indonesia itu dulu terkenal sekali menurunkan jumlah anak itu. Sekarang kan kalau mau terkenal lagi dengan menurunkan jumlah anak nggak bisa, jumlah anaknya sudah rata-rata juga 23 ya. Nah, sekarang ini harus mampu, family planning ini harus mampu mewujudkan prestasi lagi di dalam membangun keluarga. Caranya apa ya, inilah salah satunya family welfare, family happiness ya.